kasus penggelapan uang hasil pembelian hewan kurban dan pencurahan kotak amal masjid. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tersangka kasus penggelapan pembelian hewan kurban ditangkap lebih dulu di kediaman milik rekannya di kawasan Jalan Walter Menginsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan. Sementara pelaku kasus pencurian kotak amal dibekuk saat berada di kawasan Jalan Usman Binol, Kelurahan Baru. Kasus penggelapan uang pembelian hewan kurban bermula saat korban telah menyerahkan uang 20 juta rupiah tersebut kepada tersangka dengan alasan untuk uang muka. Namun saat akan mengambil sapi dan membayar sisa uang muka ke pemilik sapi, korban pun terkejut jika uang tersebut tidak disetorkan kepada pemilik sapi sehingga korban merasa tertipu. Terlibat dalam kasus pencurian kotak amal berawal dari masjid yang dalam tahap rehab. Saat itu, tersangka dengan leluasa masuk menuju mimbar dan menemukan 2 kotak amal, di mana dalam kotak tersebut berisi uang senilai Rp48.000. Yang mana kasus tersebut adalah tersangka Indra Gani alias Iman. Jadi, kronologis kejadian ini bahwa pada saat itu tersangka melakukan aksinya di Masjid Baitur Rahim. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka mendekam sementara di sel tahanan Mapolres Toli-Toli. Untuk kasus penggelapan, polisi menjerat tersangka dengan pasal 372 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sementara satu tersangka kasus pencurian dijerat 362 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Masih terkait kasus kriminal, penangkapan pelaku narkoba kembali dilakukan di wilayah pembatasan Kabupaten Donggala dan Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada Kamis 2 September 2021. Lihat sejumlah kendaraan roda. Teknologi saat ini Lapas Kelas 2B Toli-Toli, Sulawesi Tengah terus melakukan inovasi dan memperkenalkan aplikasi informasi seputar Lapas Toli-Toli atau Situasi yang bisa diakses oleh para keluarga narapidana melalui smartphone. Kemajuan teknologi yang saat ini berkembang pesat tak disia-siakan oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Toli-Toli dengan melakukan inovasi berupa aplikasi sistem informasi Lapas Toli-Toli, di mana dalam aplikasi tersebut untuk mengetahui informasi seputar masa tahanan para napi. Sebelum menggunakan aplikasi, setiap pemohon bisa mendapatkan secara gratis dengan cara menginstal program Sipasti melalui Play Store yang ada di smartphone. Dalam aplikasi tersebut, seperti setelah dilakukan pengisian oleh pemohon, tim IT Lapas Kelas 2B Toli-Toli akan mengecek dan memverifikasi kembali data yang telah diisi, apakah pemohon benar memiliki keluarga narapidana. Jika hal tersebut benar, maka setiap pemohon diberikan akses informasi keadaan narapidana yang menghuni Lapas Kelas 2B Toli-Toli. Yang kami anugerah sekarang ini itu namanya aplikasi Sipasti. Nah, di mana di dalam aplikasi Sipasti ini memberikan satu layanan kepada keluarga narapidana dan bisa diakses pelayanannya lebih cepat karena sistem online. Jadi sepanjang dia bisa download di Play Store. Bahwa isi daripada aplikasi ini yaitu pertama ada layanan kunjungan, terus layanan pengaduan dan layanan penitipan barang. Selain dapat diakses bagi para keluarga napi, aplikasi tersebut bisa diakses secara luas oleh masyarakat umum yang berisi informasi serta kegiatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli. Namun untuk mendapatkan informasi khusus napi, pihak Lapas Kelas 2B Toli-Toli hanya memberikan akses khusus kepada keluarga. Diharapkan dengan kehadiran aplikasi Sipasti dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat umum dan keluarga para napi untuk mendapatkan informasi seputar Lapas Kelas 2B Toli-Toli. Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Pelabuhan Toli-Toli mulai memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan milik penumpang. Salah satunya keterangan telah divaksin. Saat kedatangan perdana kapal motor Sabuk Nusantara 97 usai berlayar dari Tarakan, Kalimantan Utara.
Kesehatan Pelabuhan Toli-Toli mulai memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan milik penumpang, salah satunya keterangan telah divaksin. Saat kedatangan perdana kapal motor Sabuk Nusantara 97 usai berlayar dari Tarakan, Kalimantan Utara, kapal motor Sabuk Nusantara 97 tiba di Pelabuhan Dede Toli-Toli pada Jumat 3 September 2021 malam, dengan membawa penumpang sebanyak 56 orang diperiksa secara ketat. Sebelum memasuki ruang terminal penumpang, setiap penumpang yang akan keluar satu persatu dokumen mereka diperiksa dan diverifikasi oleh petugas KKP. Dari pemeriksaan tersebut, sebagian besar penumpang memperlihatkan hasil vaksinasi mereka melalui smartphone. Sedangkan penumpang yang tidak memiliki barcode vaksin hanya memperlihatkan kartu vaksin kepada petugas. Kami tentu sudah mengikuti aturan yang ada untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi. Rata-rata penumpang dari Tarakan itu sudah menggunakan aplikasi peduli lindungi. Walaupun memang ada juga yang belum, karena memang ini baru perdana. Sejauh ini hasil pemeriksaan kami, saya bilang evidence vaksin, bahkan sudah ada yang dosis kedua ya. Rata-rata sudah minimal dia dosis pertama, dan dari persyaratan yang kami lihat tadi rata-rata sudah memiliki. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan secara ketat, keseluruhan penumpang kapal motor Sabuk Nusantara 97 memiliki surat keterangan telah divaksin, baik pada dosis pertama maupun dosis kedua. Pemeriksaan secara ketat bagi penumpang akan dilakukan secara rutin ulang. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan secara ketat, keseluruhan penumpang kapal motor Sabuk Nusantara 97 memiliki surat keterangan telah divaksin, baik pada dosis pertama maupun dosis kedua. Pemeriksaan secara ketat bagi penumpang akan dilakukan secara rutin oleh petugas KKP, baik itu kedatangan maupun keberangkatan kapal. Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.